keberadaan Jay, prajurit memberitahu Jenderal Han bahwa prajurit hanya menemukan salah satu sepatu milik Jay, yang tak lain adalah sepatu pemberian Jenderal Han. Prajurit menemukan hal lainnya, yaitu ada seseorang yang sepertinya pernah tinggal di goa di dekat tebing tempat jatuhnya Jay. Informasi ini meyakinkan Jenderal Han bahwa Jay masih hidup. Sedangkan kakak Jay yang mengaku sebagai tunangan Jay, pada saat pemakaman keluarga Perdana Menteri Min, kakak Jay tiba-tiba menghilang. Melihat Jay dari dekat, Pangeran Huan terkena akan masa kecil saat pertama kali bertemu dengan Jay. Dikala itu, ketika Jay memberitahu Pangeran Huan dan Jenderal Han petunjuk arah rumah Guru Min atau Perdana Menteri Min salah, Pangeran Huan dan Jenderal Han tersesat hingga larut malam. Namun untungnya, Pangeran Huan dan Jenderal Han berhasil menemukan rumah Guru Min. Pangeran Huan dan Jenderal Han memberitahu Guru Min kenapa mereka sampai di rumah Guru Min hingga larut malam. Ternyata penipu tadi tidak lain adalah anak dari Guru Min, yaitu Jay. Sedari kecil, Jay sudah sering menyamar menjadi seorang pria. Jay mengambil uang Pangeran Huan serta mencuri barang-barang di rumah hanya demi membantu anak kecil ini dari perbudakan. Mungkin inilah sumber dari seperciknya kepercayaan di diri Pangeran Huan dan Jenderal Han. Dikala itu juga, Jay jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jenderal Han yang sekarang statusnya adalah sebagai tunangannya. Mendengar cerita cinta pertama Jay ada Jenderal Han, Pangeran Huan tiba-tiba marah. Dan ketika Jay memasangkan sabuk ke pinggang Pangeran Huan seperti salah tingkah. Ada apa dengan Pangeran Huan? Apakah Pangeran Huan tunangannya yang dirasa masih hidup entah kenapa justru tidak menemuinya? Tentu saja membuat Jenderal Han sedih, ditambah lagi memikirkan ayahnya. Apakah sebenarnya ayahnya terlibat dalam kasus insiden kertas bernoda? Pertemuan Jay dan Jenderal Han pun kembali tak terelakkan. Untungnya, Jay tidak ketahuan oleh Jenderal Han. Ketika Pangeran Myong-ah dan Putri Haeyeon sedang bermain, salah satu kayu yang terlempar hampir saja mengenai Jay. Putri Haeyeon tampaknya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Jenderal Han. Mencari kesempatan ini dengan mengajak Jenderal Han untuk ikut bermain juga. Untuk menjadi kandidat muridnya, Myung-jin harus mengetes seberapa pintar garam. Dari hasil latihan dan juga kegigihan membaca, garam dinyatakan lulus menjadi murid Myung-jin. Taekang diminta oleh Pangeran Huan pergi bersama Jay untuk menemui Myung-jin. Bisa dipastikan Jay akan bertemu garam di sana. Pangeran Huan meminta Taekang dan Jay menemui tabib Myung-jin untuk memeriksa penyebab meninggalnya utusan hadiah. Tanpa Myung-jin sadari, orang yang berada di hadapannya ini adalah Jay, yang dianggap sebagai gurunya dan wanita yang dikaguminya. Teknik dari Myung-jin untuk mengetahui penyebab meninggal utusan hadiah, Jay pun mengetahuinya. Benar saja, dengan hanya melihat Myung-jin sudah mengetahui penyebabnya. Ditambah lagi dengan teknik sudah dipastikan utusan hadiah meninggal karena racun. Dan kandungan racun ini didapati kandungannya sama persis dengan racun Pangeran Huan 1 tahun yang lalu. Setelah ditelusuri, dapat disimpulkan utusan hadiah meninggal sebelum sempat mengantar hadiahnya. Dilihat dari kejelasan Pangeran Huan yang tidak pernah mengirim surat berhantu, namun Jay dan ayah Jay jelas telah menerima surat itu. Jadi siapa utusan yang telah mengirim surat berhantu? Jay sempat mencoba mengingat, namun karena terlarut dalam kesedihan, Jay tidak mengingat siapa itu, walau waktu itu Jay pernah melihat si pengantar hadiah palsu. Selesai Pangeran Huan melatih, Jenderal Han menemui Pangeran Huan untuk memberitahu perkembangan kasus Om Mansik, si pelaku kertas bernoda. Pangeran Huan menanyakan apakah ada petunjuk di kasus Om Mansik. Jenderal Han lebih memilih mengatakan tidak ada petunjuk demi melindungi ayahnya. Memupuk rasa berani, Jenderal Han menemui ayahnya kembali untuk mendengar penjelasan ayahnya. Ayah Jenderal Han terlihat kecewa dengan sikap Jenderal Han ini. Sebagai seorang bawahan Pangeran Huan, Jenderal Han justru tidak memberitahu yang sebenarnya. Terlihat kesetiaan Jenderal Han telah teruji di sini, karena hal-hal yang bersifat pribadi telah mengikat Jenderal Han. Ternyata bukan ayah Jenderal Han pelaku di balik insiden kertas bernoda. Jadi sebenarnya siapa pemilik benda ini? Di kerajaan seperti biasanya diadakan kelas umum, namun kali ini raja ingin kelas umum dijadikan untuk pemecahan kasus yang belakangan ini meresahkan rakyat. Tentu saja sebagai pembuktian Pangeran Huan ingin Jay ikut serta. Kelas dipimpin oleh Jenderal Han. Telah terjadi 3 kasus pembunuhan. Kasus pertama terjadi 15 hari yang lalu di Hanyang, penyebab meninggalnya karena luka di punggung. Kasus kedua terjadi 5 hari yang lalu, penyebab kematian adalah luka di dada.
Kasus ketiga terjadi kemarin. Penyebab kematian adalah luka di leher. Jasad pertama dan ketiga ditemukan ada goresan tulisan, yaitu kata Sung dan Myol yang berarti kehancuran. Namun di jasad kedua tidak ditemukan tulisan. Jasad pertama berada di selatan, jasad kedua berada di utara, dan yang ketiga di barat. Para korban semuanya adalah lansia. Jenderal menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Kemungkinan akan terjadi korban berikutnya. Melihat petunjuk arahnya, korban berikutnya adalah seorang lansia yang berada di timur. Namun berbeda dengan pemikiran Jae yang dipanggil Pangeran Hwan untuk memberitahu pendapatnya mengatakan jika pembunuhan berantai, Jae juga sepakat. Namun jika korban berikutnya berada di timur, Jae tidaklah sepakat. Berdasarkan buku petunjuk arah, di setiap tanggal korban meninggal, di situ juga arah meninggalnya para korban. Bisa dilihat korban berikutnya akan berada di barat dan akan terjadi 6 hari lagi. Untuk memastikan siapa korban berikutnya, Jae meminta Pangeran Hwan memberinya izin memeriksa jasad kedua guna untuk mencari huruf yang tidak ditemukan Jenderal Han. Terlihat Jenderal Han merasa tersudut, terhina karena sebagai jenderal di depan umum Jenderal Han harus melawan seorang yang pangkatnya hanya seorang Qasim. Pangeran Hwan yang sebenarnya mempercayai logika Jae mengambil sikap adil dengan tetap memerintahkan Jenderal Han ke timur dan Jae diizinkan untuk memeriksa jasad yang kedua. Atas kepintaran Jae ini, Pangeran Hwan memberikan Jae hadiah. 쉽지 않지만 칭찬할 순간도 놓치지 않는다. Diam-diam Perdana Menteri Wonbo menyuruh pesuruhnya menyelidiki dan mencari tahu segala hal tentang Sundul yang tak lain adalah Jae. Karena sudah terbiasa, kini Jae telah mahir melayani Pangeran Hwan. Dalam tatapan yang dalam, Pangeran Hwan menanyakan kepada Jae, apakah buah apelnya enak?